Benarkah Pascal Struijk mulai membuka diri untuk membela timnas Indonesia? Martin Paes dan Jordi Amat berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia di Piala ASEAN. Kelvin Verdon sambut laga timnas melawan timnas Jepang dengan penuh percaya diri. Debut Rafael Struijk ramai diperbincangkan setelah mencetak gol bersama timnas. Beberapa negara terus pasang badan ke timnas Indonesia soal perpindahan venue laga timnas versus Bahrain. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Bahrain kini memang terus menjadi perbincangan hangat di media sosial, di mana beberapa negara sampai ikut menyorotinya perihal permohonannya ke AFC untuk laga melawan Indonesia digelar di tempat yang netral. Anehnya lagi, AFC pun turut ikut mempertimbangkan permohonan tersebut, sehingga hal itu dianggap sebuah lelucon dan kini terus menjadi ledekan hangat oleh sejumlah negara di Asia maupun di Eropa. Berikut beberapa negara yang meledek Bahrain dan AFC karena menolak bermain di Indonesia. Yang pertama, ledekan itu datang dari Jepang. Ya, media Jepang ikut menyoroti dan meledek keputusan Bahrain itu, sebab secara tidak langsung hasil laga tersebut akan berdampak pada peserta lain di grup C termasuk timnas Jepang, di mana timnas Jepang sendiri sempat dikerjai oleh supporter timnas Bahrain ketika menang 5-0 di Bahrain Stadium, di mana serangan laser terjadi sehingga sang tuan rumah terkena denda langsung dari FIFA. Yang kedua, ledekan itu datang dari Malaysia. Ya, masyarakat Malaysia ikut-ikutan meledek soal ketakutan timnas Bahrain, di mana mereka mengungkap fakta betapa sengitnya rivalitas antar negara di Asia Tenggara. Namun laga tersebut tetap berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Bahrain belum mengenal sepak bola Asia Tenggara. Indonesia pernah mencaci Malaysia. Indonesia pernah membakar bendera Malaysia. Namun Malaysia tetap datang ke GBK untuk menjalani pertandingan, kata warganet setempat. Yang ketiga datang dari Vietnam. Ya, media Vietnam menyebutkan bahwa Bahrain takut bermain di Indonesia. Hal itu berbeda dengan timnas Vietnam yang tetap bermain di Stadion GBK sekalipun sudah mendapatkan teror. Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia, tulis Bongda pada Kamis kemarin. Yang keempat kini juga datang dari Korea Selatan. Ya, tentu saja media negara satu ini juga ikut menyoroti kiprah timnas Indonesia. Pasalnya di kursi kepelatihan tim Merah Putih diduduki oleh Coach Sintayong. Mereka juga ikut memperingatkan Indonesia atas fakta Presiden AFC yang berasal dari Bahrain. Media itu menyindir negara teluk tersebut adalah sebuah anak emas. Kemudian yang kelima adalah datang dari Irak. Ya, negara yang satu ini kini menjadi sobat baru bagi supporter Garuda, sebab Irak sudah 3 kali berhadapan dengan Indonesia setidaknya dalam 1 tahun terakhir. Tidak hanya itu, timnas Irak juga merasakan sendiri betapa ramahnya pendukung Indonesia. Mereka juga punya kenangan manis berkat menjadi juara Piala Asia 2007 di Jakarta. Ya, jadi tidak heran bila Irak berani meledek kelakuan Bahrain ini. Pascal Struijk kini tiba-tiba disebut mengirim kode siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu terlihat langsung di sebuah akun Instagramnya, di mana Joel Piero menyebutkan bahwa Pascal Struijk ini sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk mereka gantian, di mana Joel Piero yang meninggalkan komentarnya, di mana ia menuliskan Indonesia memanggil Pascal Struijk, tulis Joel Piero. Dalam hal ini banyak warganet yang beranggapan bahwa hal ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak warganet Indonesia yang ikut berkomentar agar pemain keturunan tersebut mau memperkuat timnas Indonesia. Namun jika masih ingat kepada Kevin Dix dan Mesilges, di mana mereka melakukan hal yang serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia untuk menjadi WNI. Jika Pascal Struijk nantinya bersedia untuk menjadi WNI, tentu betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia, di mana dalam pola 3-4-3 racikan Coach Sintayong, bek yang memiliki harga pasar 252 miliar itu dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun itu pun juga dapat membentuk trio tangguh bersama Mesilges dan Jai Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Ya, sebelumnya Dini Van Laar juga mengatakan bahwa Pascal Struijk berpotensi untuk membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Dini Van Laar. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 ini untuk menjalin proses, maka Pascal Struijk ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga tersisa grup C putaran ketiga ini. Sebut saja nanti seperti saat tandang ke markas Australia, menjamu Bahrain, kedatangan Cina dan bermain di kandang Jepang. Kehadiran Pascal Struijk otomatis akan memperbesar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia
2026 nantinya. Martin Paes kini disebut-sebut bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 ini setelah FC Adelas resmi memainkan laga terakhirnya di MLS 2024 ini. Ya, sekedar diketahui, FC Adelas sendiri baru saja menjalani laga terakhirnya pada musim 2024 ini. Dalam laga tersebut, FC Adelas menang 2-0. Namun sayangnya, Martin Paes tidak dimainkan oleh pelatih FC Adelas. Disinyalir Martin Paes masih sedikit mengalami masalah di pergelangan tangannya setelah membela timnas Indonesia. MLS 2024 sebenarnya masih akan menggelar babak playoff pada Oktober hingga Desember 2024 ini. Namun FC Adelas tidak ikut ambil bagian di babak ini karena ia gagal melaju ke fase tersebut. Alhasil, Martin Paes bisa saja menjalani liburan di akhir Oktober 2024 ini hingga Januari 2025. Sebab MLS 2025 baru akan dimulai pada Februari 2025 ini. Ya, namun meski begitu, Martin Paes sendiri tidak bisa berlibur sepenuhnya. Sebab pada 15 dan 19 November 2024 ini, timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam grup C putaran ketiga. Namun satu hal yang pasti, di mana Martin Paes tidak terikat dengan agenda klub dalam waktu dekat. Karena itu, Martin Paes bisa saja memperkuat timnas Indonesia saat mengarungi Piala ASEAN 2024 pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025 nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang mengonfirmasi bahwa timnas Indonesia U22 yang akan turun di Piala ASEAN ini. Namun berhubung gengsi negara dipertaruhkan di ajang ini, perubahan komposisi tim bisa saja terjadi nantinya, di mana pemain-pemain abroad yang kompetisinya tengah memasuki libur paruh musim atau kompetisinya sudah kelar bisa saja dipanggil. Selain Martin Paes, ada Asnawi Mangku Alam dan Jordi Amat yang tenaganya dapat diandalkan. Tentu menarik dinantikan kiprah timnas Indonesia ini di Piala ASEAN nanti, di mana timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Hanya juara dan runner up grup saja yang diizinkan lolos ke semifinal Piala ASEAN 2024 ini nantinya. Kelvin Verden tampaknya baru-baru ini berkelakar soal timnas Jepang yang disebut tidak punya banyak pemain bagus. Candaan itu disampaikannya jelang pertemuan timnas Indonesia versus timnas Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga ini. Mereka tidak punya banyak pemain bagus di Jepang. Tidak, kata Kelvin Verden menarik candaannya. Semua pemain Jepang top, canda Kelvin Verden sambil mengedipkan mata dan tertawa. Ya, lebih lanjut, Kelvin Verden mengatakan bahwa dirinya tidak sabar untuk melakoni laga melawan timnas Jepang ini. Di mana Kelvin Verden mengaku bahwa pertandingan melawan timnas Jepang akan terasa menyenangkan baginya. Itu laga melawan Jepang akan menjadi pertandingan yang paling menyenangkan untuk saya main. Tentu saja karena kami bermain melawan Koki Ogawa, tapi juga semua pemain top lainnya. Pikirkan Takefusa Kubo yang mungkin merupakan lawan langsung saya yang berprestasi di Liga Spanyol, ujar Kelvin Verden. Ya, saat ini timnas Jepang menempati posisi teratas di grup C dengan 10 poin. Sementara timnas Indonesia menempati peringkat kelima dengan raihan 3 angka. Rafael Struijk kini diketahui memulai petualangan barunya di Liga Australia dengan catatan kurang memuaskan, di mana pada laga debutnya bersama Bristol Roar, Rafael Struijk ini harus menelan pil pahit setelah timnya takluk dengan sang lawan. Dalam laga itu, Rafael Struijk baru mendapatkan kesempatan bermain di babak kedua. Di saat itu, ia masuk menggantikan Thomas di menit ke-68. Dalam kesempatan itu, Rafael Struijk berusaha sekeras mungkin untuk membalikkan keadaan. Namun upaya Rafael Struijk ini belum membuahkan hasil. Saya sangat senang bisa menjalani debut. Tentu saja ini bukan debut yang saya harapkan, kata Rafael Struijk. Kami ketinggalan 0-1 kemudian 0-2. Jadi sulit untuk bisa masuk dan membuat perbedaan. Tapi tidak apa-apa, imbuh Rafael Struijk. Ya, dalam kesempatan ini, Rafael Struijk juga membiarkan instruksi yang diberikan sang pelatih kepada dirinya ketika akan masuk ke dalam lapangan, di mana ia diminta menjadi penyerang yang agresif di lini pertahanan lawan. Saya masuk sebagai penyerang dengan instruksi agar bekerja keras, main keras, mencetak gol, dan bisa menjadi ancaman bagi lawan, tutur Rafael Struijk. Ya, debut Rafael Struijk ini memang sudah dinanti-nantikan oleh penggemarnya di Indonesia. Dalam hal ini tidak heran bila pecinta sepak bola tanah air banyak yang memberikan komentar di media sosial klubnya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.